Kemitraan UKM, UMKM dengan usaha besar ini sangatlah penting. Agar apa? Agar UKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global, global value chain, agar meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke yang kecil naik kelas ke yang menengah, dan yang menengah kita harapkan bisa naik kelas ke yang besar. Dan juga meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Artinya apa? Kualitas produknya menjadi lebih baik, desainnya menjadi lebih baik, manajemennya menjadi lebih baik. Selamat malam. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 28 April 2021 lalu mengatakan UMKM digital merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional. Saat ini pemerintah berfokus mendorong digitalisasi UMKM. Pandemi COVID-19 memang mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha. Terjadi shifting atau peralihan pola konsumsi barang dan jasa dari luring atau offline menjadi daring atau online. Malam ini Forum Christian memilih diksi transformasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perubahan rupa. Jadi tak sekadar digitalisasi, tapi UMKM kita harus naik kelas dengan berdaya saing dan kaya inovasi. Caranya? Kita bahas bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama dengan pegiat koperasi dan UKM Dr. Dewi Tenti. Saya undang untuk bergabung di Forum Christian. Selamat malam Pak Menteri, Bu Dewi Tenti, silakan. Silakan. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan hadir di forum ini. Sehat selalu ternyata kita semua. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Pak Menteri mungkin tadi sudah menyimak di awal kami sudah tampilkan mengenai digitalisasi. Itu gencar betul untuk dilakukan. Sudah berapa banyak? Kalau dilihat datanya Pak Menteri mungkin bisa perbarui karena terus bertambah. Kami berharap demikian, ada 64, sekian juta UMKM dan betul baru 12 juta yang go digital? Ya, memang yang sudah go digital itu sekitar 12 juta atau 19%. Tapi kalau dilihat perkembangan selama pandemi itu luar biasa. Karena sebelumnya ada akselerasi gitu ya? Ya, sebelumnya itu hanya sekitar 8 juta dan itu kira-kira berlangsung antara 8 sampai 10 tahun. Ya. Nah, dalam 1 tahun terakhir kemarin itu naik 4 juta. Nah, kenapa ada pertumbuhan yang begitu cepat? Karena memang terjadi tadi pola perubahan konsumsi masyarakat, ya, termasuk belanja di online.
karena ada pembatasan sosial, ada pembatasan kegiatan usaha yang offline gitu. Nah, mereka melakukan transformasi ke digital. Nah, ini bukan soal akses marketnya di marketplace digital, tapi juga inovasi produknya. Ya. Karena jualan di market online kan Terbuka, berbeda. semua orang bisa ikut Ya. berkompetisi termasuk para pelaku usaha dari luar. Dan ini akan menjadi tren yang akan berkelanjutan, tren online itu. Karena saya kira bukan hanya kemudahan, tapi juga banyak fasilitas yang menguntungkan konsumen juga di online itu. Kalau menyitir target yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto maunya tahun 2030 sudah 30 juta. Itu yang Ya, itu target kami. Target kami di 2024 itu 30 juta. Sekarang bagaimana caranya? ya, saya kira kita harus menyiapkan mereka untuk siap onboarding di marketplace online. Karena saya kira ada beberapa isu ya. Yang pertama saya kira mengenai literasi digital. Ya, literasi digital kepada. Termasuk infrastruktur broadband belum juga seluruh Indonesia, kita harus lihat Tapi itu. kalau saya dengar, meskipun bukan di bawah Pak Menteri ya, di bawah Pak Menkominfo. Pak Menko. Tapi saya dengar dari teman-teman platform digital, sebenarnya 97% wilayah Indonesia itu sudah bisa diakses dengan e-commerce. Ya, artinya baik darat maupun udara ini sudah bisa melayani. Nah, kita juga selain di marketplace online, kita juga dorong penjualan-penjualan lewat pengadaan e-katalog misalnya di pemerintah. Sekarang kan 40% pengadaan pemerintah itu harus menjerat produk UMKM dan pengadaannya lewat pengadaan elektronik juga. Ya, jadi ini juga saya kira akan memunculkan semakin banyak UMKM kita yang go online, termasuk juga pasar digital BUMN tadi. Itu juga sekarang belanja BUMN itu lewat digital. UMKM ya. Ya, diarahkan ke UMKM dan lewat digital. Jadi saya kira strategi kita itu. Nah, problemnya sekarang bagaimana UMKM itu bisa bersaing di market digital. Karena di dalam market digital itu juga banyak brand-brand besar, termasuk dari industri besar, ya, termasuk juga yang import kan gitu. Nah, baru saya mau bahas itu Pak. Kemarin ini sempat viral ya, Bu Dewi Tenti, sempat viral saya yakin karena Bu Dewi Tenti ini punya perkumpulan UMKM dari alumni yang sehari-hari berhadapan dengan hal-hal apa saja yang kemudian kita nggak sebut hambatan ya Pak Menteri ya, kita coba sebut itu sebagai tantangan yang harus sama-sama kita cari. Yang kita harapkan kemudian kita cari solusi yang kita harapkan itu menjadi peluang. Mungkin Dokter Tenti bisa menjelaskan pada kami apa saja sih secara empirik hal-hal yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM di lapangan. Terima kasih Mbak Fristian, izin Pak Menteri, terima kasih sekali atas kesempatannya karena dengan ini kita bisa ngobrol sangat dekat dengan Pak Menteri karena saya yakin orang yang salah satu paling sibuk menghadapi pandemi ya kan adalah Pak Menteri Teten ini. Nah, Indonesia bukan sekali ini saja mengalami resesi ya. Tetapi kalau kita flashback ke 98, 2008, ini yang paling unik karena apa? Resesi-resesi sebelumnya itu hanya bicara tentang ekonomi atau sosial, politik, tetapi yang ini ada pandemi, yang juga ada eksesnya di mana ada PSBB, PPKN, apapun itu istilahnya, yang menghambat penjualan langsung. Yang tadi dibilang oleh Mbak Christian Luring itu. Dulu waktu belum ada PSBB, kalau ada resesi orang masih bisa door to door, masih bisa memberikan diskon atau apapun itu. Sekarang betul-betul membuat mereka mati kutu karena apa? Nggak bisa keluar dan orang nggak bisa ke dalam. Nah, satu-satunya way out-nya adalah tadi sudah disebutkan online. Tetapi online adalah sesuatu mata rantai juga. Bukan dengan sekedar memberikan foto kita ke dalam media sosial kemudian itu sudah selesai. Beli, ya. Tidak, karena dengan adanya online itu mematikan panca indera kita yang lain. Kita hanya fokus pada mata.
Kalau zaman dulu saya ibu-ibu ke pasar, saya pegang dulu, saya cium, saya beli Pak. Kalau sekarang saya nggak bisa pegang, saya nggak bisa cium, boro-boro tester, hanya melihat ke tampilan. Artinya para pedagang saat ini, para pelaku usaha juga harus sudah mulai. Makanya titik poinnya tidak hanya kepada online, tetapi ajarkan mereka untuk membuat tampilan foto. Tadi seperti Bapak Menteri sudah bilang, ada e-katalog. Saya pernah melihat e-katalog yang sangat buruk. Katalog produk. Ya. Nah, itu yang sangat buruk. Mungkin sebetulnya bukan buruk, tapi tidak ada orang yang memoles. Nah, makanya dengan keadaan seperti ini kita tahu ya ada banyak kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Ya kita masyarakat harus lebih membuka mata kita, kesempatan itu ada di mana dan kita kejar. Seperti misalnya saya sendiri baru tahu banyak sekali rumah kemasan. Dan rumah kemasan itu gratis Mbak Fristian. Kita aja baru tahu karena dengan adanya akses terbuka online seperti ini, oh ada ternyata di Bandung misalnya atau di Bekasi. Nah, itu rumah-rumah kemasan itu mendorong para pelaku UMKM untuk merubah kemasannya sehingga menjadi lebih eye catching. Nah, saran saya selain rumah kemasan juga ada rumah digital. Yang akhirnya kasihan yang katalog yang jelek-jelek itu dibikin sedemikian rupa. Mungkin mereka bukan jelek ya. Sense itu kan berbeda. Kemudian fotonya peralatan kameranya juga tidak canggih Pak Menteri. Tidak semua orang punya kamera yang bagus. Kemudian narasi, bagaimana kita bicara tentang suatu produk itu bisa diterima mata dan membaca. Hashtag apalagi itu ya. Hashtagnya apa yang kita harus ini supaya akhirnya naik seperti itu. Jadi meng-upscale, terima kasih dengan adanya digitalisasi karena meng-quote satu kalimat dari cendekiawan bahwa 80 juta mata pencaharian akan punah pada saat pandemi ini, tetapi akan digantikan 95 mata pencaharian baru yang semuanya adalah digital. Jadi percepatan digitalisasi. Saya harus beri kesempatan Pak Menteri untuk menjawab tadi permintaan dari Dr. Dewi Tenti soal tolong juga dibekali, tidak hanya kemudian ya didorong untuk go digital, tapi juga dibekali dengan berbagai pengetahuan yang mumpuni agar mereka punya daya saing. Ada juga para ahli ekonomi yang menyebut Pak Menteri seharusnya ada data besar by name, by address, jenis usahanya apa, berapa besar skalanya sehingga kemudian terbaca betul bagaimana peran pemerintah, bantuan pemerintah seberapa besar yang diberikan kepada setiap jenis usaha. Tapi kita harus jeda, usai jeda saya akan berikan kesempatan kepada Pak Menteri. Sesaat lagi di Forum Fristian. Kembali bersama kami di Forum Fristian, kita masih bicara mengenai transformasi UMKM. Tidak sekadar digital, tapi kemudian harus naik kelas. Kita coba cari definisi tepat dan cara yang tepat untuk buat UMKM kita naik kelas. Pak Menteri tadi sebelum kembali ke kita, kami sudah tunjukkan bagaimana ada 5 skema pemerintah untuk menggenjot UMKM. Iya, sudah diberikan stimulus, sudah diberikan relaksasi. Tadi mungkin menjawab tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi Tenti. Kuncinya adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan, scale up, dan upgrading skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Itu dilakukan sudah seberapa jauh, Pak Menteri? Ya, kita kerjasama dengan teman-teman di platform digital, bagaimana menyiapkan UMKM kita untuk bisa onboarding. Karena persoalan tadi bukan soal bagaimana menampilkan produk di online dengan strategi marketing yang berbeda dengan di offline. Tapi juga memang kita harus menyiapkan produk mereka unggul. Nah, problem dari UMKM yang sudah onboarding di platform digital itu banyak yang gugur juga. Karena faktornya satu,
dia kapasitas produksinya tidak cukup untuk Karena bisa lagi-lagi harus bersaing dengan ya pelaku dengan usaha di luar. market yang besar. Ketika dia tidak bisa memenuhi permintaan yang cepat, rata-rata UMKM tidak punya stok kan, ya, modalnya terbatas. Nah yang kedua kualitas produksinya. Nah dua isu besar ini yang saya kira tantangan kita supaya UMKM kita bisa bertahan di online. Jadi bukan sekedar onboarding. Nah ini yang kita sekarang coba dampingi langsung. Dengan kolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk Ya, platform digital ya. ya sekarang kita langsung aja hubungkan dengan ekosistem digitalnya. Ya, jadi dan setiap platform juga akan punya pendekatan yang berbeda. Nah, kita sediain konsultan-konsultan, para pendamping, termasuk juga kita punya rumah-rumah kreatif yang kita sediakan di berbagai daerah, di mana mereka bisa mulai dari packaging, tadi penampilan, pengambilan visual fotonya, yang storyline-nya. menarik ya ketika itu dimasukkan ke dalam media sosial misalnya, karena sekarang marketing digital menggunakan media sosial kebanyakan. Pak Menteri, tadi poin dari Dr. Tenti adalah soal pemberdayaan kepada mereka. Pak Menteri tadi Pak Teten sudah sebutkan tadi bahwa sudah dilakukan, tapi para pengamat ekonomi juga bilang bahwa kita butuh data besar sehingga kemudian terpetakan di daerah mana, di wilayah mana, jenis usahanya apa, berapa besarnya, sehingga kemudian pendekatan yang dilakukan atau insentif yang diberikan juga tepat. Seberapa besar? Ini sekarang sedang kita bangun ya infrastruktur atau database UMKM ini. Undang-undang Cipta Kerja kan sekarang sudah cukup kuat memberi mandat kepada kami. Sekarang ini yang ngurusin UMKM ada 22 kementerian. Nah, yang mikro daerah kan kabupaten, kota, yang provinsi itu kecil, nasional, menengah itu juga ada diatur di undang-undang daerah. Nah, ini kita lagi beresin ya. Mungkin tahun depan kita udah punya data yang terkonsolidasi. Tahun depan ya Pak, 2022 ya? Ya, itu udah karena data UMKM kan cukup besar ya, ada 64 juta. Kami akan sensus bekerja sama juga dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Lalu nanti saya kira kita akan pilah betul nanti datanya sehingga kita bisa punya pendekatan yang lebih tepat ya untuk empowering UMKM kita. Karena kalau mengikuti narasi Presiden, narasi Menko Perekonomian, narasi Pak Teten di berbagai media, ini jadi tulang punggung, jadi harapan untuk kita bisa segera pulih ekonomi kita. Karena kalau kita lihat, kami tunjukkan data untuk Anda, pemirsa, ada kontribusi UMKM di masa pandemi COVID-19 dari ekonomi digital itu 44 miliar, kami tunjukkan datanya kepada Anda. Dari 44 miliar itu ada 32 miliar diantaranya merupakan sumbangan dari e-commerce, artinya yang berjualan di berbagai platform digital. Nah 2025 ditargetkan ekonomi digital menyumbang 133 miliar. Ini bebannya besar sekali. Tadi Dr. Tenti, Pak Teten bilang, ini 22 kementerian yang ngurus, harusnya bagaimana koordinasi? Kementerian itu di tingkat pusat, dengan pemerintah daerah, dengan platform digital, dengan para pelaku UMKM, 64 juta ya Pak ya, yang saat ini. Bagaimana harusnya? Meriah sekali ya, semua itu meminta berkontribusi untuk memulihkan ekonomi. Harus diapresiasi. Dan memang kita melihat hiruk pikuk ya, semua orang pengen membina. Saya sendiri sekarang sudah banyak yang meminang. Mana itu komunitasmu, karena memang bagus untuk profile untuk sesuatu komunitas yang dibina. Kalau Dr. Tenti sendiri membina berapa UMKM? Sekitar dari 1 tahun ini sudah ada yang bergabung lebih dari 700. Selama pandemi ini ya? Ya, 750. Wow. Dan itu betul-betul kita petakan dari yang mulai middle, dalam artian kalau yang mulai itu perlu pelatihan, middle itu pembinaan, dan yang udah advance itu untuk perlu pasar. Kenapa kita ada pemula? Karena pemula itu akibat dari resesi yang adanya orang di PHK, dirumahkan. Nggak mungkin kan Pak Teten, hari ini kita PHK orang, kemudian besok dia punya produk, ya kan? Nah, untuk seperti itu kita ajarkan bagaimana opportunity apa saja yang bisa dilakukan, termasuk untuk menjadi dropshipper atau reseller. Jadi kita membuat mata rantai sendiri.
saya hanya bisa membantu Pak Teten dalam artian kita bikin komunitas sendiri. Nah, kita harapkan banyak yang seperti Dr. Tenti. Karena ya, memang Pak Teten, selama ini yang menjadikan masyarakat itu hidup adalah komunitas. komunitasnya. Apakah asosiasi, perkumpulan, koperasi itu menjadi suatu agregator buat anggotanya. Kita menciptakan mata rantai sendiri dari mulai bahan pasoknya, kemudian produksinya, kemudian penjualannya, dan ada pasar. Kalau mereka cuma suruh bikin, mereka cuma suruh jualan, tidak ada pasar, bagaimana ceritanya? Siapa yang akan membeli? Nah, komunitas-komunitas yang dibangun seperti ini adalah menciptakan suatu rantai. Suatu rantai dari mulai pasok sampai dengan pembelian. Alhamdulillah banyak sekali beberapa komunitas lain yang sudah mulai meniru, sudah mulai menduplikasi. Ya saya senang ya Pak Teten ya. Karena apa? Berarti langkah ini cukup cocok untuk membuat para UMKM itu steady, tidak biarpun belum naik ya, tapi steady lah ya, tidak terlalu terpuruk. Maaf potong ya, tadi kan market. Ya, jadi pemerintah kan nyiapin policy-nya ya, policy di pembiayaan sampai Komunitas juga berjalan policy seperti mereka. ini. Saya Komunitas ikutin apa ini. yang Pak Teten bilang. Berarti Pak Teten sudah membuat suatu peraturan, saya cuma mengikuti. Jadi misalnya begini, tadi market itu betul. Sekarang pemerintah kan sudah menetapkan 40% belanja pemerintah itu harus menyerap produk UMKM. Dan itu setiap tahun. Kira-kira tahun ini aja 460 triliun. Ya, nah sekarang kita butuh komunitas-komunitas seperti yang Ibu nanti ini untuk mendampingi UMKM yang siap menjadi vendor pemerintah. Vendornya BUMN. Bahkan sekarang pengadaan 15 miliar itu sudah diserahkan untuk UMKM. Sebelumnya hanya 2,5 miliar. Jadi ada kenaikan 6,5 miliar. Jumlahnya ya. Ini tiap tahun. Ya. Jadi sekarang Ibu kita fokus saja, nanti dampingi betul mana UMKM yang bisa menjadi vendor atau pemasok kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Ya, itu secara umum banyak yang misalnya kebutuhan ATK, ya, furniture, mesin-mesin pertanian, mesin-mesin produksi, alat kesehatan, fashion, ya, termasuk juga kuliner untuk rapat-rapat begitu. Banyak sekali. Nah, ini pemerintah sudah menyiapkan, saya kira dari sisi market demand-nya. Oke. Cukup besar, 400. Jadi selain regulasi juga market demand coba untuk dihadirkan juga. Demand. Karena cukup besar ya. Iya, cukup besar. Nah, juga kami ini yang kita harus manfaatkan betul. Nah, nanti kami sedang dengan LKPP sedang berusaha supaya di awal tahun itu kebutuhan belanja pemerintah dan lembaga itu termasuk BUMN itu apa aja. Sehingga para pelaku UMKM sudah jauh-jauh hari mempersiapkan produk mereka. Nah ini penting karena UMKM kan modalnya terbatas. Dan lebih fokus ya Pak ya. Fokus gitu. Jadi jangan sampai kemudian buat produk yang tidak akan laku, tidak diminta atau tidak sesuai dengan demand begitu ya? Ya, nah ini penting. Saya juga selalu ngobrol dengan teman-teman e-commerce supaya mereka juga memberikan informasi market intelligence mereka apa sih yang produk apa sampai ke harga berapa yang paling diminati, kalau fashion apa, kalau produk yang lain seperti apa. Nah ini penting supaya UMKM kita dengan modal yang terbatas itu bisa diarahkan membuat produk yang memang pasti akan diserap oleh market. Seperti halnya e-commerce yang cross border melakukan hal yang sama dengan UMKM mereka di luar. Nah jadi ini nggak ada nih sekarang ini market intelligence yang memberikan panduan kepada UMKM mengenai produk apa yang harus mereka buat. Kementerian Koperasi dan UKM harusnya mengambil peran itu dong? Tidak bisa kami semuanya. Ya, karena ini justru yang ini kan bisa menggunakan teknologi AI dan itu bisa sekaligus. Lintas kementerian begitu. Tadi sebutnya 22. Wow, luar biasa ramai betul kata Dr. Tenti. Kita kemudian akan bicara pada bagian berikutnya di Forum Presiden, kita akan bicara mengenai bentuk, ada menyebut kalau UKM harusnya tuh pakai badan hukum. Harusnya ada koperasi, bahkan Pak Teten sudah mengumumkan akan ada 100 koperasi modern ya Pak, untuk bisa kemudian membuat mereka punya akses yang besar terhadap perbankan dan juga pendanaan. Ini seberapa besar akan membantu dan berapa banyak bantuan modal yang mungkin akan diterima oleh para pelaku usaha. Kita bahas usai jeda di Forum Presiden.
Dokter Tenti mungkin bisa cerita di luar negeri, mungkin perbandingan dengan di luar negeri. Ada informasi bahwa kalau Korea, beberapa negara itu seperti tadi tidak ada pengusaha besar yang kemudian mematikan usaha kecil atau UMKM karena mereka kemudian berbagi peran tadi ya Pak Teten ya. Mitra. Berbagi peran. Mungkin Dokter Tenti bisa cerita. Betul sekali. Jadi keikutsertaan UMKM di sini tidak hanya karena pemerintah yang meminta, tetapi itu ada dalam pikiran dan sense dari bisnis mereka. Contoh perusahaan mobil di Korea, dia minta spare partnya dari UMKM. Sementara kita sih masih cuma mintanya nasi boxnya untuk itu ya. Jadi masih sangat beda gitu, fokus ke UMKM secara pengen maju bareng dengan sekedar hanya karena anjuran pemerintah, itu beda banget. Seperti misalnya handphone, kita minta spare partnya dari para UMKM ya, bautnya lah, murnya lah, apapun saya tidak paham. Nah itu minta jadi rantai produksinya itu dihidupkan, benar-benar produksi yang tadi saya bilang, bukan hanya karena tren ya. Nah satu itu, terus kedua juga mata rantai nggak jauh-jauh lah, jangan mobil, jangan handphone, roti saja. Kita tahu ternyata bakery yang enak, yang bagus itu tepungnya itu dari Jepang. Karena dia high protein membuat seratnya lembut dan akhirnya membuat si roti itu menjadi mengembang dengan baik, dan itu pastinya akan lebih enak dan lebih bagus tampilannya. Mata rantai itu ada di luar negeri, ya. Nah, tadi seperti Pak Teten bilang, aduh, yang kayak gitu mah disiapin aja ya di Indonesia. Masa sih kita nggak bisa membuat suatu bahan baku tepung yang berprotein tinggi, ya seperti itu. Supaya akhirnya mata rantai itu sudahlah di kita aja. Satu hal lagi, bicara tentang keikutsertaan pemerintah atau BUMN dan segala macam. Kan riuh ya tadi 24 BUMN. 22 katanya. 22. Nah, ditambah dengan saya pernah ada kejadian yang menurut saya itu tadi membuat suatu sustainnya kurang. Kenapa? Karena setelah kita taruh di online, di pasar digital, kemudian ada yang pesan, dia lupa bahwa barang yang dilihat itu harus tampak ke depan konsumen dalam keadaan seperti yang dilihat. Kualitasnya harus sama. Nah, ini memerlukan adanya satu lagi mata rantai distribusi. Nah, kadang-kadang itu yang lupa. Kalau kita pakai satu platform digital, kita pakai pilih sendiri mana deliverynya baik apa. Kalau ini kan kita masuk ke dalam digital itu, kita pasrah mau diterima seperti apa. Itu pernah mendapat bisa marah dong kalau misalnya rusak, bahwa hasilnya ternyata remuk. Nah, itu tadi. Bahwa sense daripada meng-scale up UMKM belum. Jadi cuma yang penting aku ikut aja, yang penting aku ikut meramaikan. Ada usaha aja. Ada usaha. Nah, jahatnya netizen adalah apabila sudah ada satu yang merasa tidak nyaman, ada reviewnya kurang bagus, kemudian itu produk tidak akan kembali lagi di repeat order. Dia buat rebound pasti tentu sulit ya. Betul. Nah, makanya selain kualitas, juga itu tadi, kualitas bukan cuma produk tapi kualitas tadi ya, dari mulai tampilan sampai akhirnya kualitas pengiriman, sampai masyarakat menerima dalam keadaan persis seperti yang dia minta di online shop itu seperti apa tampilannya. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, selain kualitas, Indonesia kalah terus bersaing bicara tentang pasar karena tadi sudah disebutkan adalah kontinuitas dan kuota. Kadang-kadang hari ini ada ya Pak ya, besok nggak ada. Hari ini bikin, besok nggak ada. Itu karena itu siapa? Para pelaku usaha maksudnya? Ya, problem itu. Tadi seperti saya katakan, di problem kita itu kan dua yang utama. Kapasitas produksi, karena pelakunya 99% kan mikro. Ya. Jadi kapasitas produksinya terbatas. Dukungan bahan bakunya juga terbatas. Nah, lalu kedua kualitas. Nah, dua ini yang kita perlu address. Nah, karena itu kami sekarang coba kembangkan tadi dalam konsep rantai pasok, supaya juga UMKM kita tidak membuat semua produk yang harus berhadapan dengan produk industri besar, pasti kalah UMKM gitu.
Nah ini kita dorong di Undang-Undang Harus Cipta ada Kerja affirmative kemitraan. action lah ya, semacam itu ya untuk Kemitraan. Hmm. Jadi kemitraan usaha besar dan yang mikro dan kecil ini sekarang kan kita beri insentif cukup banyak, gitu, insentif pajak, insentif Relaksasi upah, lain-lain supaya nanti sebagian industri besar itu membagi produksinya kepada UMKM. Jadi UMKM itu tidak tabrakan, tidak compete dengan usaha besar, tapi menjadi bagian dari rantai produksi itu. Nah ini kan yang ideal. Nah yang kedua, kita juga lagi ngembangkan untuk kapasitas usaha ini akses kepada pembiayaan. Selama ini kredit perbankan untuk UMKM itu baru 19,8%. Kalau sekarang? Nah ini ya masih sekarang. Nah kita ke depan secara bertahap sampai 2004 harus di atas 30%. Nah contoh misalnya Singapura saja udah 39% produksi kredit perbankannya untuk UMKM. Malaysia sudah 50%. Ya. Thailand 51%, Korea Selatan 81%-nya untuk UMKM. Nah, ini yang kita dari sisi pemerintah, ini yang akses kepada pembiayaan kita dorong. Kedua, KUR. KUR sekarang ini hanya sampai 500 juta. Sulit bagi UMKM untuk menambah permesinan, menambah ruang kapasitas usaha, kalau hanya modal kerjanya hanya 500 juta. Nah ini kita naikin sampai 20 miliar. Ya, nah, nanti kalau bisa dapat 20 miliar dengan bunga yang kompetitif, ini kesempatan tadi yang disampaikan Pak Presiden, ya mengembangkan usaha dari mikro ke kecil, kecil menengah. Ya. Struktur ekonomi ini bahaya. Jadi usaha besar dan usaha mikro di tengahnya kosong, karena pembiayaan sekarang maaf saja banyak yang mikro, tapi boleh dikatakan gagal untuk naik kelas. Ya, itu nah, ini yang kita mau kita rubah. Nah ini sudah disepakati oleh Pak Presiden. Kami sekarang dengan Menko Ekonomi sedang menyiapkan kur khusus tadi yang bisa sampai 20 miliar. Nah kita juga akan melakukan pendekatan profesional, bukan birokrasi lagi. Kita harus masukkan nih UMKM yang unggul, yang kapasitas yang produknya bisa bersaing, inovatif bisnisnya, model bisnisnya. Ini kita masukkan ke inkubator, ya. Jadi inkubator nanti kita akan kerjasama, baik inkubator tadi komunitas, kampus, ya, lalu diintegrasikan dengan pembiayaan. Nah sehingga mereka yang punya ide untuk membuat produk, ya, atau punya ide untuk membuat model bisnis, ini didampingi, ya, lalu diintegrasikan dengan pembiayaan. Nah itulah yang kenapa UMKM di Jepang, di Korea bisa cukup besar, itu yang dilakukan. Nah kita copy aja model seperti itu. Nah tapi kita sekali lagi, kita harus fokus apa unggulan kita. Unggulan domestik kita itu apa? Punya diferensiasi ya, harus punya itu. Kalau enggak ikut-ikutan, namanya juga jualan begitu ya, itu enggak akan pernah bisa bertahan lama dan enggak akan growing. Oke. Ini segmen terakhir untuk Dr. Dewi Tenti. Saya berharap Dr. Dewi Tenti mewakili pegiat UMKM dan para pelaku UMKM, setidaknya yang dibina oleh Dr. Dewi Tenti. Kira-kira saat ini dengan berbagai hal lintas kementerian yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa, kami tadi menggunakan diksi transformasi, tidak hanya sekedar kita dorong ke marketplace, ke go digital, tapi juga naik kelas secara kualitas, punya inovasi dan seterusnya. Menurut Dr. Dewi Tenti apa yang harus dilakukan? Tadi ada terpotong sedikit bahwa kedua hal yang tadi agak sedikit menjadi kendala, yaitu kuantitas dan kontinuitas, itu kita sudah bisa petakan melalui komunitas yang tadi. Awalnya misalnya masing-masing hanya mempunyai skala produksi 100 kilo gitu ya, sehingga sekarang menjadi bisa tontonan karena berkumpul. Jadi sekarang sudah eranya mempergunakan merek kolektif, merek bersama, one brand yang seperti sekarang sudah mulai dicanangkan. Mereka akhirnya memperkuat permintaan pasar yang banyak, itu sudah dapat jawaban. Kemudian kontinuitas. Pada hari ini si pelaku ini sakit, yang ini masih bisa produksi. Sehingga dua hal itu tetap terjaga. Itu menjadi suatu sesuatu solusi ya, supaya akhirnya dua hal yang menghambat
produktivitas itu sudah bisa sedikit tertangani seperti itu. Terus kedua adalah tadi bicara tentang profil dari UMKM dengan adanya PP 7 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu profil daripada UMKM dari hal modal dan omset penjualan itu sudah berubah banget. Nah, kalau dulu kita mengenal ya parameternya sedikit sekali, kalau sekarang kan mikro itu sampai dengan berapa Pak? 2 miliar. Omsetnya 2 miliar, sedangkan modalnya 1 miliar. Jadi kalau kita bicara tentang 1 miliar itu masih mikro. Kemudian omsetnya 2 miliar itu masih mikro. Nah, middle itu 2 sampai 15 miliar. Modalnya 1 sampai 5 miliar. Itu besar, menurut kami itu besar. Oleh karenanya, betul apa yang tadi sudah disampaikan harus di catch up oleh perbankan. Kalau profilingnya sudah diubah menjadi setinggi itu, tapi kemudian kur masih di 500 yang nggak match. Akhirnya kalau seperti itu ya yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu nggak akan harus dikoordinasikan. Harus dikoordinasikan. Nah, apabila memang sudah betul terrealisasikan bisa sampai ke 20, itu match dengan PP 7 seperti itu. Itu saja. Nah, kalau untuk tadi pertanyaannya, untuk supaya meng-scale up perlu suatu upaya yang berkesinambungan. Ada satu motivator yang bicara bahwa di Indonesia yang mahal salah satunya adalah konsistensi. Konsistensi, hari ini ngomong ini terus sampai 22, BUMN ikut, Kementerian konsistensi kita lihat sampai mana konsistensinya. Karena tadi resesi 98, 2008 itu pada saat heboh pasti UMKM. Sejarah perekonomian kita menunjukkan. Pasti UMKM itu menjadi backbone. Harapan saya tidak hanya menjadi backbone pada saat krisis, kemudian ditinggal pada saat sudah normal. Itu karena ada kata kunci bahwa di Indonesia konsistensi adalah barang langka, barang mahal. Kebijakan yang konsisten. Kita minta Pak Teten sudah bekerja keras pada saat pandemi ini supaya legasinya ada. Pada saat nanti sudah normal kembali, UMKM sudah kuat ya Pak, sudah tidak perlu lagi sustain, tidak langsung jalan go digital. Kemudian tadi rumah kemasan, rumah digital, rumah produksi bersama sudah tinggal bergerak bersama, terbayang sangat indah sekali. Sampai akhirnya nanti begitu pandemi selesai, Pak Teten tinggal melihat dengan santai itu hasilnya, ya kan? Dan kemudian Indonesia, UMKM di Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Itu harapan yang terbesar bagi seluruh para pelaku UMKM. Tergilas oleh predatory price tadi yang sempat terjadi. Terima kasih Dr. Dewi Tenti sudah berbagi di Forum Christian. Kita undang di lain kesempatan. Semoga bisa berbincang ya kita dengan banyak UMKM, pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Usai jeda, saya mau berbincang dengan Pak Menteri karena mungkin Dr. Dewi Tenti tahu ini sebenarnya adalah aktivis hukum. Kalau sekarang kemudian mengurusi koperasi dan UKM. Nah, bagaimana itu? Kita jawab usai jeda di Forum Christian. Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kali ini tinggal Pak Menteri Teten Mas Duki sendiri yang mungkin kalau kita semua sekarang bisa buka Google dan bisa lihat bahwa Pak Teten ini adalah aktivis hukum. Dulu di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian di ICW, sekarang mengurusi UKM dan koperasi. Itu kalau bahasa kekiniannya itu nggak switch, itu tidak kemudian berbalik berubah arah atau seperti apa Pak Teten bisa cerita? Ya ada kesamaannya. Dari dulu saya ngurusin urusan rakyat. Sekarang saya oleh Pak Jokowi disuruh ngurusin UMKM dan ini kebanyakan ya ini memperkuat ekonomi rakyat sebenarnya. Jadi spiritnya saya kira sama ya. Sama dan seperti yang disampaikan Pak Jokowi di periode kedua ini beliau memprioritaskan dua hal, pembangunan sumber daya manusia dan UMKM. Nah, jadi saya senang sekali saya kembali diminta ngurusin rakyat.
Yang sebelumnya saya ngurusin di istana, di KSP ngurusin banyak hal, termasuk Sekarang juga jauh lebih masalah spesifik. ekonomi. Sekarang lebih spesifik, tapi yang diurus banyak. Ada 64 juta Lebih atau spesifik, lebih mudah atau lebih sulit? kompleks. Ya, Kompleks. kompleks karena ini 99% pelaku usaha ada di UMKM. Nah, artinya banyak sekali, karena itu saya mau bikin prioritas-prioritas saja. Tapi memang saya juga dari keluarga, background saya UMKM juga. Oh ya? Ayah saya, keluarga saya punya pabrikan-pabrikan gitu ya. Oh, jadi selain jadi aktivis hukum memang punya jiwa Ya, wirausaha jadi juga. bagi saya bukan hal yang baru, saya juga dekat dengan pelaku-pelaku usaha, ya, dengan komunitas-komunitas, jadi saya bisa belajar banyak. eh, Dan pemerintah kan yang paling penting, apa yang diperlukan, perubahan-perubahan kebijakan apa yang diperlukan untuk mengubah keadaan, kan itu. Tadi kita harus ubah misalnya dari akses pembiayaan, ya. Ini policy di pembiayaan yang kita harus evaluasi, kita lakukan transformasi. Nah, begitu juga dari segi pelaku, Ya. begitu ya. Di-upgrade skillnya, di-upgrade Skillnya, pengetahuannya supaya ya, punya daya saing. akses pasarnya kita buka, karena nggak mungkin kita hanya empowering, tapi market demand-nya nggak kita create juga. Ya, saya kira kalau itu bisa segera kita lahirkan, saya kira saya optimis UMKM banyak yang bisa naik kelas. Naik kelas tadi di segmen sebelumnya Dokter Tenti tuh pesan jangan sampai kemudian backbone di saat krisis saja gitu. Tapi kita tidak hanya kemudian sampai di narasi bahwa tolong pulihkan. UMKM punya kontribusi besar untuk memulihkan ekonomi, tapi juga untuk memajukan ekonomi kita gitu. Nanti 2045 kita bonus demografi. Terbayang kalau 17 tahun sudah bisa punya PT perseorangan, berarti dia bisa jadi pengusaha ya, Pak Teten? Ya, saya kira dari waktu ke waktu UMKM memang akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional, baik dari krisis maupun dalam keadaan normal pun. Cuma memang saat ini UMKM yang terpukul juga. Kalau sebelumnya di krisis-krisis sebelumnya kan justru UMKM tampil menjadi pahlawan. Nah, saat ini yang terpukul juga UMKM. Ya, karena itu maka. Tapi reboundnya juga cepat ya kemudian. Ya memang, karena UMKM kan paling lincah untuk bisa merespon situasi baru. Kalau usaha besar kan mereka pasti nunda investasi dulu menunggu keadaan ekonomi global membaik. Tapi kalau UMKM kan berkaitan langsung dengan perut mereka. Ya. Jadi inilah kelebihan dari UMKM dalam struktur ekonomi nasional, dia bisa menjadi dinamisator. Ya, ketika ekonomi mengalami kelesuan. Gitu. Pak Teten, dari tadi kita bicara soal kebijakan, regulasi, kehadiran negara. Saya mau di segmen ini kita bicara lebih low context. Mungkin Pak Teten bisa membayangkan saat ini para pelaku usaha yang mungkin lagi buat produknya mau mendengarkan narasi dari seorang menteri Koperasi dan UKM, apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah, harapan pemerintah kepada mereka agar kemudian mereka setidaknya mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan. Mereka berharap bisa sejahtera, Pak Teten. Silakan. Ya, dalam situasi sekarang mungkin yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman penggiat UMKM itu survive. Ya, bagaimana di situasi sulit ini bisa bertahan, nanti pada saat ekonomi mulai pulih, kita harus segera melakukan transformasi. Nah, bagaimana supaya bisa bertahan? Sekarang pemerintah bantulah, ya, bantu dari mulai program restrukturisasi, pembiayaan yang murah, bahkan kita ada hibah modal kerja juga. Nah, ini kita harapkan bisa bertahan, termasuk pemerintah menyerap produk UMKM karena daya beli masyarakat juga turun. Nah, jadi sekarang yang punya daya beli kan BUMN sama pemerintah. Nah, tapi ke depan kita harus betul-betul melakukan transformasi, ya. Transformasi artinya tadi seperti yang sudah kita bahas, bagaimana UMKM kita melakukan scaling up dari segala usaha, meningkatkan
kualitas produksi, kapasitas Ya, daya produksi. saing di pasar internasional. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Dan kita sudah mulai fokus apa keunggulan domestik kita, sehingga kita bisa compete dengan negara mana. Baik itu dari dukungan bahan baku, dukungan SDM, dukungan teknologi, ya. Ya, ini yang saya kira kita harus lakukan. Nah, saya optimis para pelaku UMKM kita itu sudah ditempa berbagai krisis, mereka survive. Tidak ada yang mempertanyakan Tidak ada yang resiliensi ya. Ya, kuat sekali. Dan ini modal yang cukup besar bagi kita, tinggal sekarang bagaimana kita menselaraskan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Nah, ini yang kami sedang lakukan. Ya. Kami sedang lakukan, artinya negara hadir bagi mereka yang saat ini tengah berjuang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ya. Itu bahasa sederhana yang mau Ya, Pak Teten seperti itu. sampaikan. Pak Teten, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Semoga kita berkesempatan bicara lebih banyak lagi. Kalau nanti hadir di Forum Christian ada kabar gembira, perkembangan di bidang UMKM dan juga koperasi yang dipimpin oleh Pak Teten sekarang. Ujung-ujungnya adalah kita berharap kesejahteraan rakyat meningkat. Itu spirit yang Pak Teten pertahankan dari dulu di dunia hukum, sekarang mengurusi koperasi dan UKM. Terima kasih, sehat selalu. Ya. Terima kasih juga buat Anda sudah menyaksikan Forum Christian. Kita berharap UMKM bangkit, ekonomi kita juga kemudian ikut terungkit. Itu kita amini bersama. Sampai jumpa, saya Christian Grich. Pak, terima kasih.